Berita top dan terupdate Liga 1 hari ini. Miris, Beckham Putra mundur dari timnas usai dihujat. Tom Haye dan Rafael Strijk gabung ke Bali United. Kleberson sepakat gabung ke Persija di musim depan. Viking donasikan 33 juta untuk renovasi kerusakan fasilitas GBLA. Miris, Beckham Putra mundur dari timnas usai dihujat. Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung, di mana satu-satunya pemain dari Maung Bandung yang dipanggil ke timnas Indonesia mendapatkan beberapa hujatan dan kritikan pedas. Banyak netizen memberikan komentar tak terpuji yang ditunjukkan kepada Beckham Putra. Mereka menyebutkan bahwa gelandang berusia 23 tahun itu tak layak untuk membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga menghadapi Cina. Adapun komentar tak senonoh itu sudah beredar luas di sosial media, sehingga dari adanya komentar tersebut akan mempengaruhi mental dan performa Beckham Putra di timnas Indonesia. Oleh sebab itu, tak sedikit juga warganet yang memberikan dukungannya kepada Beckham Putra untuk tetap fokus membela timnas Garuda. Mereka juga berharap agar para netizen yang memberikan hujatan kepada Beckham Putra untuk segera berbenah diri dan mengesampingkan rivalitas antar klub di Liga 1. Hal ini disampaikan lantaran Beckham Putra sedang memperkuat tim nasional kebanggaan masyarakat Indonesia. Ayo kita dukung semua pemain dan timnas Indonesia. Tidak ada kotak-kotak kalau sudah bawa sang merah putih. Pasti yang hujat fans Ono dengan ciri-ciri puasa gelar 7 tahun, nunggak gaji, latihan di kebon, musafir, kejang-kejang lihat King back to back, the next level, juara haram 2018. Heran deh, padahal Etam dari dulu udah main di timnas kelompok umur. Bawa juara lagi, makanya lihat tracknya yang jauh bukan menyimpulkan pemain titipan atau menghargai klub. Dia dulu seorang kapten loh. Seberapa keras dia berjuang dari umur 16 atau 17-an. Heran, anak-anak ibu kota negara itu yang hujat orang-orang Medan, Pontianak, Manado, Padang, Lampung, dan lain-lain. Mana ada yang peduli, yang terpenting ini timnas dan kita pendukungnya. Jadi siapapun yang dipanggil dan alasannya jelas aman-aman aja. Kita edit biar nggak ada anak-anak tolol yang baca sambil kepanasan. SDM tolol, rivalitas yang kebablasan, gak usah sebut dari fans mana, semua orang juga tahu. Malulah Jack ngebanggain Ridho terus, padahal dia kan asli didikan Persebaya. Sementara Beckham yang kalian hujat, walau begitu-begitu juga dia asli didikan Persib. Apa sudah nggak ada yang bisa dibanggakan dari tim kalian? Selain supporter terbanyak, pemain timnas, dan 11 kali juara tanpa dehidrasi dan iritasi. SDM rendah ya gini, ini itu adalah timnas bukan klub. Timnas itu milik semua pemain Indonesia. Jika mereka dipanggil, berarti mereka punya kualitas dan itu hak mereka. Mau itu pemain Liga 1 atau di luar negeri, mereka punya hak yang sama, yaitu memperkuat timnas. Kasihan itu yang menghujat timnya kesulitan bayar gaji pemainnya. Nunggak terus. Yang ngehujat itu orang pengangguran Min, dan yang iri sama King Persib. SDM rendahan, rivalitas klub dibawa-bawa sampai ke timnas negaranya sendiri. Di negara maju, rivalitas macam bocah plus River Plate, bahkan Madrid plus Barca, ketika negaranya bertanding, mereka dukung satu suara tanpa ada embel-embel asal klub mana. Aku sebenarnya tidak ingin menuduh ini, tapi dengan berat hati aku mengatakan itu kelakuan fans rival Persib. Soalnya dari style bahasanya nyinggung-nyinggung klub Persib. Artinya bahwa Beckham bukan target utama hujatan. Akan tetapi ini tetap tidak bisa dibenarkan. Tulis beberapa dari para penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tom Haye dan Rafael Strijk gabung ke Bali United. Kabar mengejutkan datang dari Bali United, di mana tim asal Pulau Dewata itu kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan dua penggawa naturalisasi timnas Indonesia untuk bergabung ke Bali United menjelang pembukaan bursa transfer awal Liga 1 musim
2025-2026, Bali United secara gercep telah mengunci dua sosok pemain keturunan Belanda, Tom Haye dan Rafael Strijk, untuk direkrut ke Bali United di musim depan. Menurut kabar yang beredar, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu, Tom Haye dan Rafael Strijk, telah mencapai kesepakatan secara verbal akan bergabung memperkuat Bali United di musim depan. Sebagai informasi, Tom Haye dan Rafael Strijk merupakan dua pemain naturalisasi timnas Indonesia yang paling disegani dan paling diandalkan di skuad Garuda. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah kedua pemain naturalisasi timnas tersebut melanjutkan karirnya ke Liga 1 Indonesia dengan memperkuat Bali United? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kleberson sepakat gabung ke Persija di musim depan. Menjelang pembukaan bursa transfer awal Liga 1 musim 2025-2026, Persija Jakarta akhirnya secara gercep telah mengunci salah satu sosok bek asal klub PSS Sleman, Kleberson. Pemain yang menjabat sebagai kapten PSS Sleman itu kabarnya menjadi target utama tim ibu kota Jakarta untuk direkrut ke Persija di musim depan. Menurut kabar yang beredar, tim berjuluk Macan Kemayoran itu, Kleberson, telah mencapai kesepakatan secara verbal akan bergabung memperkuat lini belakang Persija di musim depan. Sebagai informasi, alasan Kleberson memilih hengkang dari PSS Sleman dirumorkan karena tim yang dibelanya terdegradasi ke Liga 2. Oleh sebab itu, bek asal Brazil itu dikabarkan sedang bernegosiasi dengan klub Persija Jakarta. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Viking donasikan 33 juta untuk renovasi kerusakan fasilitas GBLA. Kelompok supporter Persib Bandung, Viking Persib Club, dikabarkan telah memberikan donasi sebesar 33 juta kepada manajemen untuk membantu memperbaiki kerusakan rumput dan gawang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang diakibatkan oleh ulah oknum supporter saat laga antara Persib Bandung melawan Persis Solo di pekan akhir beri Liga 1 musim 2024-2025. Tindakan inisiatif yang dilakukan oleh Viking tersebut mendapatkan apresiasi dari para penggemar sepak bola tanah air. Namun meski demikian, banyak yang menyebutkan bahwa dukungan donasi tersebut belum cukup untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh Persib Bandung. Pasalnya, kerugian yang dialami oleh tim berjuluk Maung Bandung itu akibat kerusakan fasilitas GBLA berkisar 1 miliar rupiah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.